selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Ibu senantiasa berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar dari rumah bersama dengan Ibu Guru Dwi Agustina. Anak-anak hebat, kita akan belajar dalam tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang kedua dengan muatan pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dan setiap ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika kalian sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan melakukan percobaan, kalian dapat mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan jenis tarian berdasarkan jumlah penari dan pola lantai yang digunakan dengan tepat. Pernahkah kamu melihat titik-titik air di atas rumput pada waktu pagi hari, tapi setelah siang hari titik-titik air itu tidak ada lagi? Ya, itu namanya embun. Peristiwa pengembunan terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda gas ke benda cair. Pada siang hari, embun tidak kita jumpai lagi karena sudah menguap terkena sinar matahari. Jadi, peristiwa penguapan embun merupakan perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas dengan bantuan panas matahari. Kalor atau panas dapat mengubah wujud benda. Yuk kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Percobaan perubahan wujud benda. Tujuan percobaan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan: es batu, mangkuk, dan palu atau martil. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil menggunakan palu atau martil. Yang ketiga, letakkan beberapa potongan es di mangkuk. Yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas matahari. Yang kelima, biarkan es selama 5 menit. Kemudian yang keenam, amatilah perubahan pada es. Coba kalian perhatikan dalam gambar berikut ini. Ya, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita pecahkan es sehingga berukuran yang lebih kecil. Letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Kemudian kita meletakkan es tersebut di bawah panas terik matahari selama 5 menit. Setelah kita perhatikan, es batu akan mencair. Jadi, kesimpulan hasil percobaan, kalor atau panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Mencair merupakan salah satu perubahan wujud benda yang memerlukan atau menyerap kalor. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair.
Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega yang dipanaskan. Kedua, logam yang dipanaskan pada suhu yang tinggi. Yang ketiga, lilin yang dipanaskan. Dan yang keempat, coklat batang yang dipanaskan. Kalian juga bisa perhatikan dalam setiap gambar yang ada di slide berikut ini. Anak-anak hebat, banyak peristiwa yang terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang mengiringi pembacaan teks proklamasi, yuk kita baca dan pahami teks bacaan berikut ini. Judul bacaan: peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar.
Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Kemudian yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Setelah kita membaca dan kita memahami teks bacaan ini, kita bisa mengetahui terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa heroik yang mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak hebat, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran SBDP. Gerak tari merupakan serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat memperagakan tari. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Ya, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu bentuk tari tunggal, ya. Jadi penarinya hanya 1 orang saja. Kemudian yang kedua, bentuk tari berpasangan. Jumlah penarinya ada 2 orang. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk tari berkelompok, ya. Jumlahnya lebih dari 2 orang. Untuk tarian tunggal, bentuk tari tunggal biasanya pola lantai yang digunakan yaitu pola lantai vertikal dan horizontal. Untuk tari berpasangan, pola lantai yang digunakan pola lantai diagonal. Dan untuk bentuk tari berkelompok menggunakan pola lantai lingkaran seperti pada gambar. Demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari seluruh peserta didik. Teristimewa, terima kasih untuk orang tua yang terus memberikan pendampingan selama peserta didik belajar dari rumah.
Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa lagi.